terutama rakyat Banten, mendesak kepada Ketua DPRD Kabupaten Serang dan Bupati Kabupaten Serang agar segera mencabut izin lokasi 2 perusahaan anak Agung Sedayu itu. Maka saya akan pertegas sekali lagi, tidak usah jauh-jauh di Provinsi Banten, tadi yang dikatakan saudara kita, dari mulai gubernur, bupati, wali kota, sampai tataran bawah, kelurahan-kelurahan. Ini kalian mau ngurus rakyat atau memang kalian berpihak kepada penjajah? Bagaimana kemudian regulasi, aturan-aturan dipermudah, seolah-olah PIK 2 ini mendapatkan privilege gitu ya, mendapatkan privilege sehingga dia bebas merampas tanah-tanah rakyat, menguruk sungai-sungai, dan menuntut kewajiban pemerintah. Dalam hal ini Gubernur Banten beserta jajarannya, Bupati Tangerang beserta jajarannya, Wali Kota Serang, Bupati Serang beserta jajarannya sampai ke tingkat paling rendah untuk berpihak kepada masyarakat. Keputusan pencabutan PSN harusnya disertai dengan pemulihan aset-aset negara yang sudah dirampas. Contoh, misalkan ada sungai diuruk. Karena di kota Serang itu nampaknya memang bukan PIK 2 yang bermain, tapi negara luar. Dalam hal ini adalah Tiongkok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sedulur-dulur KB. Alhamdulillah tadi sore kita bertemu untuk silaturahmi dan konsolidasi dengan teman-teman seperjuangan yang selama ini masih terus konsisten dalam melawan keserakahan oligarki PIK 2. Jadi alhamdulillah di sini ada Kang Holid ya, ada Bang Hambali, ada Abah Cen, ada Kang Heri, Kang Iqbal, Rizky dan teman-teman semuanya. Dari ujung Kota Serang sampai ujung Kabupaten Tangerang. Alhamdulillah teman-teman perjuangan sudah lintas daerah. Kalau dulu perjuangannya itu hanya skupnya adalah Kabupaten Tangerang. Tapi kalau sekarang sudah bersama dengan teman-teman dari Kabupaten Serang dan juga dari Kota Serang. Tadi ada beberapa poin-poin yang menjadi pemikiran dan tentunya kami nanti akan melakukan sebuah agenda besar yang nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan. Jadi ini pertemuannya adalah sebagai bentuk rasa syukur kita. Karena beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo telah mencoret ya Pantai Indah Kapuk 2 dari proyek strategis nasional. Dan itu adalah sebuah kemenangan yang besar bagi kita yang selama ini berjuang agar PSN PIK 2 ini untuk dihentikan. Dan alhamdulillah Pak Presiden Prabowo mendengar jeritan rakyat Banten sehingga PIK 2 resmi sudah dicoret dari proyek strategis nasional. Untuk itu, di sini telah hadir rekan-rekan semua dan saya minta nanti memberikan pendapat atau respon atas keputusan yang telah diambil oleh Pak Presiden kita, termasuk juga soal isu-isu yang berkembang terkait dengan tata ruang wilayah ya yang perlu menjadi perhatian kita semua. Mungkin kita awali dulu dari mana? Kang Iqbal, silakan sebagai pembuka pengawalan dulu. Silakan. Bang Heri ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi kaitan tadi bahwa sekarang PIK 2 sudah tidak lagi menjadi proyek strategis nasional. Dan ini menjadi komitmen bersama karena statement resmi sudah keluar dari Ketua DPRD Kabupaten Serang, Bapak Bahrul Ulum, kemudian juga dari unsur eksekutifnya Ibu Bupati Zakiyah
Rahmatu Zakiyah, ia akan berkomitmen bahwa pemerintah Kabupaten Serang, baik legislatif maupun eksekutif, siap menolak PIK 2 apabila PIK 2 itu tidak lagi masuk sebagai proyek strategis nasional. Nah, artinya komitmen itu kita sebagai rakyat akan kita tagih kepada Bapak Ketua DPRD dan Ibu Bupati Serang. Nah, yang jadi persoalan, apakah Ketua DPRD Kabupaten Serang dan Ibu Bupati Kabupaten Serang tahu bahwa ada 2 perusahaan yang sudah terbit izin lokasinya atau PKKPR-nya. Di antaranya yaitu PT Pandu Permata Indah, kemudian PT Bahana Karunia Indah, yang sudah diberikan kewenangan untuk membebaskan lahan di wilayah Serang Utara, di wilayah Pontang Tirtayasa Tanara. Dengan luas sekitar hampir 6.700 sekian hektar. Dan akan berakhir ILOK ini di bulan Desember 2025, ILOK-nya. Nah, di media sudah tercatat bahwa PT Pandu Permata Indah dan PT Bahana Karunia Indah itu sudah membebaskan lahan sekitar 600 hektar untuk keperluan industri properti. Karena sama-sama kita ketahui bahwa 2 perusahaan PT Pandu Permata Indah dan PT Bahana Karunia Indah ini dia itu anak perusahaan dari PT Alam Sedayu Makmur. Nah, PT Alam Sedayu Makmur itu sahamnya 99% dipegang oleh Agung Sedayu Group. Artinya, ini bertolak belakang dengan statement Ketua DPRD dan Bupati Serang yang mengatakan siap menolak PIK 2 apabila tidak termasuk PSN. Nah, sekarang ILOK-nya sudah keluar. Nah, bagaimana komitmen DPRD dan Bupati Serang ini? Mau tidak untuk mencabut ILOK yang sudah dikeluarkan oleh Bupati Serang? Karena PIK 2 sekarang sudah tidak lagi menjadi proyek strategis nasional. Terus kemudian kita mendengar sekarang gerakan-gerakan PIK 2 ini seolah-olah dia memberikan citra yang baik kepada masyarakat untuk bisa menghilangkan labelnya dia sebagai perampas tanah, pengurugan sungai, pengkapling-kapling laut dengan cara memberikan bantuan CSR, menyalurkan artinya dia ingin membersihkan watak dia gitu. Watak dia yang memang sejatinya kita sudah tahu kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana mungkin ada warga yang bangun tidur pagi-pagi melihat sawahnya sudah diuruk. Terus kemudian para petani-petani tambak yang dulu lahannya produktif, sungainya diuruk, jadi pertambakannya tidak produktif karena sirkulasi airnya tidak berjalan dengan lancar. Nah, itu juga akan menjadi PR bagi pemerintah Kabupaten Serang. Dan kami sebagai rakyat Serang Utara, terutama rakyat Banten, mendesak kepada Ketua DPRD Kabupaten Serang dan Bupati Kabupaten Serang agar segera mencabut izin lokasi 2 perusahaan anak Agung Sedayu itu. Jika tidak, maka kami akan memilih jalan kami untuk melawan agar supaya pemerintah Kabupaten Serang, baik legislatif dan eksekutifnya, untuk bisa mendengarkan aspirasi kita. Baik, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya disambung sama Kang Heri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti bahwa memang hari ini kita setengah bahagia lah ketika PSN itu sudah dicabut gitu kan. Tetapi banyak problem-problem di lapangan sebetulnya gitu kan. Memang awalnya PSN ini itu dijadikan legitimasi oleh PIK 2 untuk merebut tanah-tanah rakyat, untuk menggerakkan aparatur pemerintah, baik itu aparat keamanan maupun juga aparatur negara ya gitu. Bagaimana kemudian regulasi, aturan-aturan dipermudah, seolah-olah PIK 2 ini mendapatkan
privilege gitu ya, mendapatkan privilege sehingga dia bebas merampas tanah-tanah rakyat, menguruk sungai-sungai, lalu kemudian sampai hutan lindung pun puluhan hektar hutan lindung itu sudah diuruk, hutan-hutan mangrove dibabat dan kayak gitu tuh. Nah, meski kemudian hari ini PSN sudah dicabut gitu kan, tetapi problem-problem di lapangan belum selesai. Saya pikir itu harus diusut tuntas oleh Pak Presiden. Di lain sisi kita berterima kasih kepada Presiden Prabowo bahwa PSN sudah dicabut, tapi di lain sisi ada masalah-masalah yang harus diselesaikan di lapangan. Hutan-hutan lindung yang sudah diuruk itu harus dikembalikan lagi. Hutan-hutan mangrove yang hari ini sudah dibabat harus dikembalikan lagi dan usut tuntas pelaku-pelakunya. Sungai-sungai yang merupakan adalah akses publik milik negara, milik kita bersama, itu diuruk gitu kan. Banyak sekali seperti Sungai Paris, Sungai Tahang, kemudian Sungai di Muara. Nah, itu sudah diuruk. Itu sungai besar. Sehingga ketika sungai-sungai diuruk itu menjadi lahan yang tidak produktif. Nah, itu yang harus diselesaikan segera. Nah, seperti kita ketahui bahwa PIK 2 ini dia berambisi untuk menguasai seluruh pesisir utara Banten. Puluhan ribu hektar. Dari mulai Kosambi sampai ke Kota Serang. Sampai ke Sawah Luhur sana. Nah, sebetulnya mereka awalnya ingin membuat PIK 1, PIK 2, PIK 3 sampai ke PIK 11. Nah, di situ. Nah, ini problemnya, lahan-lahan yang kemudian akan mereka kuasai itu akan menjadi basis industri properti di situ. Padahal kondisi existingnya adalah lahan-lahan tersebut adalah lahan-lahan produktif. Tambak, pertanian. Nah, itu merupakan basis ketahanan pangan yang mencoba mereka kuasai. Nah, ketika ini dikuasai gitu kan dan kemudian dirubah tata ruangnya menjadi industri gitu kan, maka Banten khususnya dan umumnya Indonesia akan terancam krisis pangan di situ. Karena ini lahan-lahan produktif. Itu kan. Nah, ini problem juga. Selain problem mendasar secara konstitusi bahwa bumi, air, dan kandung yang ada di dalam itu harus dikuasai negara dan dipergunakan untuk kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi hari ini kita melihat ada pengkhianatan terhadap konstitusi kita, di mana bumi, air, tanah, dan bahan-bahan yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh aguan, oleh Antoni Salim, oleh oligarki hitam, dan bahkan langsung oleh pemerintah Tiongkok sendiri, gitu kan, dan dipergunakan bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk kesejahteraan golongan mereka sendiri. Nah, itu banyak persoalan di lapangan yang harus diselesaikan. Jadi jangan hanya cabut PSN, tetapi selesaikan problem-problem lapangan. Kembalikan tanah-tanah rakyat. Lalu kemudian kembalikan tanah-tanah yang sudah produktif, yang sudah diuruk, harus dikembalikan seperti semula sebagai lahan pertanian, sebagai lahan perikanan. Begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beserta perwakilan masyarakat ingin meminta dan menuntut kewajiban pemerintah. Dalam hal ini Gubernur Banten beserta jajarannya, Bupati Tangerang beserta jajarannya, Wali Kota Serang, Bupati Serang beserta jajarannya sampai ke tingkat paling rendah untuk berpihak kepada masyarakat, membela kepentingan masyarakat, membela masyarakat yang menjadi korban oligarki di wilayah pantai utara Banten. Dari Kabupaten Tangerang, didahului dari Kecamatan Kosambi sampai Pontang dan Kota Serang. Begitu pula dengan para anggota legislatif dari semua tingkatan. Tingkatan anggota DPRD Kabupaten, Provinsi, sampai kepada tingkat DPR RI yang dipilih oleh masyarakat pesisir utara agar berpihak membela masyarakat
Karena kalian semua dipilih oleh rakyat. Habis masa jabatan Anda akan kembali menjadi rakyat. Itu saja, agar sekali lagi berpihaklah kepada masyarakat. Jangan kami-kami yang tidak jadi pejabat berpihak. Itu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah kita dengarkan tadi perbincangan teman-teman seperjuangan. Artinya di sini seharusnya pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus peka melihat kondisi yang terjadi di lapangan, terutama khususnya di Banten. Walaupun kita saat ini sedang berbicara tentang Banten, saya pikir ini juga potret dari seluruh bangsa Indonesia. Artinya, kondisi bangsa Indonesia saat ini dalam kondisi yang sedang digarong oleh para penjajah. Masalahnya, kita sebagai rakyat Indonesia yang mempunyai sebuah negara yang kemudian di situ ada pemerintahan. Saya pertegas lagi, apakah pemerintah mau berdiri, berjuang, mempertahankan kedaulatan negara kita ini bersama rakyat, atau pemerintah akan tenggelam bersama penjajah? Itu saya tegaskan. Udah dikatakan tadi kepada teman-teman bahwa sesungguhnya proses penjajahan, penyerobotan lahan, penyerobotan dunia air kita laut yang kemarin ribut di Pagari segala ini kan namanya sudah menjual kedaulatan bangsa, gitu. Nah, celakanya di sini para pemerintah daerah juga seolah-olah memberikan karpet merah kepada penjajah itu untuk melakukan dengan mudah merampok kedaulatan negara kita. Maka saya akan pertegas sekali lagi, tidak usah jauh-jauh di Provinsi Banten, tadi yang dikatakan saudara kita, dari mulai gubernur, bupati, wali kota, sampai tataran bawah, kelurahan-kelurahan. Ini kalian mau ngurus rakyat atau memang kalian berpihak kepada penjajah? Kita tegas-tegasan saja, jangan usah malu-malu. Kalau memang mau berpihak kepada penjajah, katakan dengan terang benderang. Karena sesungguhnya kami pun sudah mempunyai jalur cara kami sendiri sebagai rakyat untuk mempertahankan kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga tanah kelahiran yang kita cintai ini. Maka dari itu kami menghimbau kepada seluruh rakyat Banten, dari mulai kalangan para alim ulama, dari kalangan para cendekia, para intelektualnya, para pendekarnya, semua seluruh rakyat Banten, khususnya dan luasnya seluruh rakyat Indonesia. Mari saat ini kita bersatu padu, jangan tercerai-berai bahwa hari ini kita sedang dijajah. Hari ini kita sedang dirongrong kedaulatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sampaikan pada malam ini apresiasi yang setinggi-tingginya, rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Presiden atas dicabutnya PSN di kawasan PIK 2. Cuman menurut hemat kami bahwa dengan dicabutnya PSN PIK 2 tidak serta-merta selesai urusan-urusan yang ada di Banten Utara. Dari mulai ujung Kosambi sampai ke Serang Kabupaten, sampai ke Sawaluhur, sampai ke Kota Serang. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa berujung di pencabutan PSN ini tidak
melulu selesai urusan. Ini berbuntut bersayap-sayap. Karena kenapa? Keputusan pencabutan PSN harusnya disertai dengan pemulihan aset-aset negara yang sudah dirampas. Contoh, misalkan ada sungai di Uruk, ada akses-akses buat nelayan ke laut juga masih belum selesai, ada hutan mangrove di situ, ada kali-kali di situ. Ini baru hanya satu di sekitar daerah Muncung dari belasan bahkan puluhan yang dilakukan oleh PIK 2 pengurugan sungai tersebut. Belum selesai itu, muncul juga saudara-saudara kita yang di Kota Serang, tepatnya di Sawaluhur, mendapatkan izin pemerintah begitu absolut, begitu tidak terbatas dengan kurang lebih 4.600 hektar. Ini adalah presiden buruk persoalan izin yang diberikan bukan hanya oleh pemerintah daerah, bahkan ini kan harus ada persetujuan pemerintahan pusat. Maka dari itu, tidak banyak, tidak panjang lebar, coba mohon ditinjau ulang persoalan yang ada di Sawaluhur. Karena ini menunjukkan bahwa penyakit sedikit sudah bisa diobati di Tangerang Utara. Dibuatlah lagi penyakit lagi di Serang Utara. Di Serang Utara tepatnya di Sawaluhur. Jadi menurut hemat kami bahwa ini pencaplokan wilayah sama aja kolonialisasi baru di Banten Utara juga. Jadi tidak pernah ada berkesudahannya. Maka dari itu saya mohon dengan hormat hanya Bapak Presiden Prabowo yang bisa menyelesaikan persoalan kami di Banten Utara. Mungkin demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah menyimak semua bahwa sekalipun PIK 2 sudah dicabut, sudah dicoret ya dari proyek strategis nasional, ternyata masih menyisakan masalah yang sangat besar dan sangat meluas. Dampaknya adalah bukan hanya terhadap warga Kabupaten Tangerang saja, tetapi sudah menjalar ke Kabupaten Serang dan Kota Serang. Sehingga masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Bapak Presiden Prabowo yang untuk memastikan bahwa Prabowo bersama rakyat yang tertindas. Prabowo bersama masyarakat Banten yang selama ini terzolimi oleh kepentingan-kepentingan oligarki hitam. Tidak hanya persoalan Pantai Indah Kapuk 2, tapi memang sepertinya ini sudah masuk kepada perampasan ruang hidup yang dilakukan oleh kekuatan besar yang lebih besar, yaitu negara. Karena di Kota Serang itu nampaknya memang bukan PIK 2 yang bermain, tapi negara luar. Dalam hal ini adalah Tiongkok. Jadi Kota Serang itu menghadapi bencana tsunami yang lebih besar kalau ini tidak dihentikan oleh pemerintah. Walaupun sekali lagi kami juga tidak berharap kepada manusia, tapi semoga Allah yang akan selalu melindungi kita semua. Amin. Dan selanjutnya, untuk menunjukkan bahwa rakyat Banten masih terus melakukan perlawanan, sekalipun PIK 2 sudah dicoret dari PSN, maka dalam waktu dekat ini kita akan melakukan aksi massa yang lebih besar. Dari aksi yang sebelumnya yang sudah pernah kita gelar, dari aksi Muncung, kemudian aksi Keronjo, dan dalam waktu yang dekat ini, insya Allah tanggal 10 November 2025 akan ada aksi yang lebih besar daripada aksi-aksi sebelumnya, yaitu di Tugu Mauk. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Saudara Rizky selaku mahasiswa yang selama ini konsisten melawan oligarki PIK 2 untuk menyampaikan terkait dengan persiapan aksi nanti tanggal 10 November. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira ini adalah muncul dari kesadaran kolektif yang kita bangun, dan memang kesadaran-kesadaran kolektif ini harus kita tularkan terus kepada masyarakat secara masif gitu.
mudah-mudahan dalam konsolidasi kita ini yang muncul dari keresahan-keresahan yang tadi juga teman-teman semua paparkan keresahan-keresahannya. Jadi memang sekarang ini PIK 2 itu lagi pencitraan bahwasannya ada turnamen yang disponsori PIK 2, ada kegiatan-kegiatan koperasi desa. Itu bukan watak sebenarnya dari PIK 2. Bahkan kita juga harus mengingatkan, menularkan kesadaran ini kepada masyarakat. Jangan bangga ketika acara-acara kalian disponsori oleh yang namanya PIK 2. Betul. Karena memang ini adalah neokolonialisme atau penjajahan gaya baru yang berkedok pembangunan, yang berkedok investasi. Maka dari itu saya di sini menghimbau kepada masyarakat gitu. Aspirasi kita ini tidak hanya di tempat-tempat kantor-kantor pemerintahan kalian saja, akan tetapi aspirasi-aspirasi ini juga akan dilakukan ke jalan-jalan. Kita turun ke jalan yang memang tempat di mana masyarakat terdampak oleh yang namanya penjajah PIK 2 tersebut. Maka dari itu tadi betul apa yang disampaikan, memang setelah aksi-aksi yang dilakukan sebelumnya, kita hadir kembali di ruang-ruang aspirasi jalanan, yaitu nanti bertepatan dengan Hari Pahlawan, yaitu 10 November, tepatnya itu di hari Senin. Saya mengajak kepada seluruh elemen bangsa yang tergabung, yang memang mempunyai keresahan bersama untuk melawan penjajah yang namanya PIK 2 ini, yang merampas kedaulatan laut, yang merampas tanah-tanah rakyat, bahkan tanah aset negara. Dan jelas seperti yang dikatakan di Serang itu Bupati dan DPRD-nya berkomitmen untuk membatalkan. Maka dari itu kita selanjutnya akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong pembatalan yang namanya izin lokasi atau PKKPR tersebut. Dan juga di Tangerang harus juga melihat bahwasannya PIK 2 itu sudah telanjang bulat melakukan mal-mal administrasi yang dimana itu sudah jelas dinyatakan oleh Ombudsman ketika berada di Kronjo, dan mungkin masih banyak lagi terjadi praktek maladministrasi di Tangerang ini. Saya minta pemerintah proaktif turun ke jalan untuk mengecek apakah birokrasi di pemerintahan ini berjalan dengan benar atau sebaliknya. Maka dari itu sekarang ini sebenarnya kita sudah lihat bahwasannya Ombudsman itu data-data maladministrasi itu sudah masuk ke Bupati, yaitu Bupati Tangerang, Maesal, sudah masuk juga ke Kapolres Tangerang, dan juga udah masuk ke yang pengawasan bahwasannya PIK 2 ini harus diusut tuntas. Tidak hanya klasterinya saja, tidak hanya kades-kadesnya saja, akan tetapi aktor intelektualnya. Maka dari itu saya nyatakan segera untuk Kapolres bertindak, karena data-datanya sudah dikasih sama Ombudsman. Ini adalah data dari memang kajian Ombudsman di lapangan. Udah konkret, udah real. Tinggal kalian berani tidak untuk mengeksekusi itu. Maka dari itu saya ingatkan, rezim sudah berganti. Prabowo, presiden kita, mencabut PSN PIK 2 karena memang PSN PIK 2 ini penjajah. Maka dari itu kalian, birokrasi yang ada di bawahnya, harus ikut serta berkomitmen kepada pemerintah pusat untuk menolak segala proyek yang berkaitan dengan PIK 2 maupun celakanya di Kota Serang itu langsung berhadapan dengan dinasti yang ada di negara Tiongkok yang luasnya itu sekitar 4.000 hektar. Itu sudah mereka siapkan. Kita melihat data-data itu di website mereka sendiri. Maka dari itu, jika negara peduli terhadap rakyatnya,
segera untuk diselesaikan permasalahan-permasalahan ini agar Indonesia berdaulat seutuhnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan kami, dan semoga rencana aksi yang akan kita lakukan pada hari Senin tanggal 10 November 2025 berjalan tanpa adanya hambatan apapun. Dan kami menghimbau kepada masyarakat Banten, terlebih masyarakat yang menjadi korban dari perampasan tanah, ya baik sawah-sawah dan tambak-tambaknya, silahkan untuk membersamai nanti tepatnya di Tugu Mauk, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Allahu Akbar. wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.